Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kono Channel di sini. Apa kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Di video kali ini saya coba akan sedikit bagikan pengalaman mungkin ya. Jadi pengalaman ini biasanya sering ditemukan di saat kita memperbaiki instalasi listrik di suatu rumah. Ya, saya yakin sobat semuanya yang biasa memperbaiki pasti sering mengalami seperti ini. Dimana aja ini sekedar contoh. Jadi ada kalanya kita menemukan kabel yang tidak beraturan ya. Dalam hal ini ukurannya atau mungkin kualitasnya juga. Pada dasarnya kita menganjurkan kabel itu dengan kualitas bagus ya, yang dipakai untuk instalasi rumah. Dalam hal menyambung kabelnya seperti apa caranya itu yang sedikit kita akan berbagi caranya ya. Nanti kita jelaskan. Sementara ini jalur untuk ke saklar ini kita sementara tidak pakai paralon ya, supaya jelas penyambungannya. Oke sobat semuanya, jadi ini kalau kita contohkan seperti ini ya. Jadi cara penyambungannya seperti ini. Di saat umpamakan ini kabel yang warna hitam ini ya, kita ini kabel yang kualitasnya bagus, ini yang kurang bagus. Jadi cara penyambungannya seperti ini sobat semuanya ya. Ya, karena ini kabel yang kurang bagusnya lemas ya, jadi kita seperti ini pakai tangan dulu. Soalnya kalau langsung kita pakai tang, apa namanya? Jadi terkadang kabel itu namanya kabel kualitasnya kurang bagus. Pada awal memutarnya kita pakai tangan aja cukup ya. Terus di ujungnya kita baru pakai tang ya. Soalnya kalau dari awal kita sudah memakai tang, itu biasanya dia cepat putus ya. Jadi rapuh. Dimana nanti selanjutnya kita ini tekuk sini ya, tekuk ke arah. Jadi dia mengunci ya, mengunci supaya lebih kuat. Kalau kita lihat dari dekat seperti ini ya, cara menyambungnya seperti ini. Jadi dia walaupun kabel satunya kurang bagus, tapi kalau cara menyambungnya seperti ini kita jamin pasti kuat. Oke sobat semuanya, ya, ini saya contohkan lagi. Jadi ini seumpamakan ini kabel kualitasnya kurang bagus, ini juga kurang bagus ya. Jadi cara menyambungnya kita praktekkan. Jadi di sini awal kita menggabungkannya, awal kita menyambungnya itu usahakan jangan pakai tang langsung ya. Jangan pakai tang langsung. Nanti kita proses pakai tangnya seperti ini di ujungnya ya. Soalnya kalau dari awal kita pakai tang, ini biasanya soalnya di sini cepat patah ya. Jadi di saat lebih kencang di sini, kalau kita putar kencang di sini, kalau awalnya tidak pakai tang, ini aman-aman aja ya. Tapi kalau dari awal kita udah langsung pakai tang, biasanya dia tergigit sehingga mudah patah. Seperti itu. Oke sobat semuanya, jadi ini kita coba praktekkan di pemasangan dudukan lampu ya. Jadi kabelnya kita usahakan tekuk dulu seperti ini. Kalau kabel kualitasnya kurang bagus ya. Terus dalam hal ini jadi untuk mencegah supaya saat nanti dimasukkan dikencangkan karena di sini proses pengencangannya dijepit sama baut ya. Nanti kalau ditekuk seperti ini kabelnya dia tidak terjadi patah. Tapi kalau tidak ditekuk dia mudah patah ya karena terjepit oleh ujung baut. Baik sobat semuanya, ini rangkainya sudah kita rapikan ya. Sekarang kita coba lampunya apa menyala atau tidak. Oke, nyala ya. Ya jadi seperti itu sobat semuanya. Sekedar berbagi pengalaman. Jadi dalam hal ini kita memperbaiki suatu instalasi di suatu rumah. Pasti kita menemukan kabel jenis kabel yang mungkin berbeda-beda ya. Ya itulah jadi dalam hal ini Kono Channel sekedar mencontohkan seperti itu. Oke, terima kasih sudah bersama Kono Channel. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.